Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Kita hari ini insya Allah ibu-ibu belajar insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini belajar hadis dari Kitabul Jami' yakni hadis ke-40. Yuk dibuka, bismillah. Boleh dibantu dibacakan Ustazah, monggo. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawiyy. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Setiap keturunan Adam pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang mau bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, sanadnya kuat. Masya Allah, jazakillahu khair. Terima kasih, barakallahu fi ilmiki. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita tahu bahwa Anas bin Malik adalah putranya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini adalah seorang sahabiah. Beliau adalah seorang wanita, seorang ibu yang cerdasnya luar biasa, yang bijaknya luar biasa, yang pandai menyenangkan hati suami, juga sebagai ibu yang tahu harus kemana anaknya memperoleh pendidikan yang terbaik. Jadi zaman dulu belum ada kayak sekarang ilmu parenting gitu ya. Zaman dulu belum ada. Tetapi zaman dulu itu ibu-ibu, walaupun ilmu parenting belum tersebar luas seperti sekarang, mereka Masya Allah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengandalkan petunjuk dari Allah. Dan ternyata kurikulum mengasuh anak dengan menyandarkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kurikulum parenting pengasuhan sampai akhir zaman. Masya Allah. Ibu pernah nggak lihat ada orang, ya orang kampung gitu ya, dimana Masya Allah anak-anaknya tuh solih-solihah semua, sukses semua, jadi orang semua, jadi orang. Pernah nggak lihat sosok-sosok begitu? Pernah lah pasti ya. Padahal dia orang kampung gitu ya. Nggak pernah ikut webinar, seminar, apalagi seminar, webinar tentang parenting. Tetapi Masya Allah anaknya sukses jadi orang, berbakti kepada orang tuanya, solih-solihah, Masya Allah dermawan. Subhanallah. Ternyata di balik kesuksesan anaknya ada seorang ibu yang tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Ada seorang ibu yang tidak pernah berhenti sholat malam. Ada seorang ibu yang tidak pernah berhenti puasa Senin Kamis, menengadahkan tangannya meminta kepada Allah agar Allah sorrykan anak-anaknya. Masya Allah. Dan inilah letak kunci kesuksesan anak-anak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai kapanpun Bu, kurikulum ini nggak pernah hilang.
Ya, kurikulum pengasuhan yang terbaik bagi kita sebagai orang Islam adalah ketika kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ummu Sulaim ini mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya begini. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku nih punya anak, tak nitip yo," gitu loh. Tidak apa-apa, mau disuruh apa aja, monggo, silahkan, boleh. Dulu Bu, saya aslinya dari Cirebon, Ustadz Hanan yang dari Jogja, tapi sekarang sudah tinggal di Jogja, udah lama, makanya saya orang Jogja juga akhirnya. Dulu di kampung saya, kampung lah ya. Di Cirebon itu, yang mana mayoritasnya tahu New nggak? Nah, tahu lah ya. Pak Yai banyak di sana, Pak Kiai banyak. Dan di sana ada pondok pesantren yang basicnya itu basic kayak apa ya, pondok pesantren kecil gitu loh. Nah itu dulu orang-orang sana kalau punya anak laki-laki, mereka menyerahkan ya kepada Pak Yai nitip. Ya Pak Yai, nih nitip ya, anakku dididik ya, nggak apa-apa terserah deh, mau dijadikan apa juga boleh. Subhanallah, bahkan saya pun turut ikut serta merasakan bagaimana di pondok tradisional itu ibu-ibu. Ya, kita sebagai santriwati ataupun sebagai santri, kalau Pak Yai itu sudah dawuh, sudah bilang, "Ayo tolong antarkan ini ke rumahnya fulan." Wah, bersegera rebutan. Ya, percayalah, kenapa? Karena saya pernah mengalaminya. Jadi menurut anak-anak itu, menurut kita yang mondok di pondok tradisional, berkahnya Pak Yai itu yang dicari. Gitu loh. Maka dulu Ummu Sulaim, kenapa Ummu Sulaim itu memberikan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW? Karena Ummu Sulaim tahu bahwa tidak ada guru terbaik kala itu kecuali Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau sekarang alhamdulillah Bu, ya Allah berikan hidayah kepada saya, wabillahil hamd, dan sekarang saya sudah tahu segala perkara manusia kalau ya perkara tersebut bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mentaatinya walaupun itu adalah ibu bapak kita, apalagi Pak Yai, Pak Guru. Ibu bapak kita mengarahkan kita kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, kita pun tidak boleh mengikutinya. Ya, jadi kalau dulu tuh yang namanya masih anak-anak ya. Nah, itu dia, Masya Allah. Maka dari itu Anas bin Malik ini termasuk perawi hadis yang banyak, yang memiliki jumlah yang banyak. Di antara perawi hadis yang memiliki jumlah hadis banyak itu ada Abu Hurairah, ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan juga ada Anas bin Malik. Kenapa Anas bin Malik meriwayatkan hadis dalam jumlah yang banyak? Karena keseharian beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dilihat oleh Anas bin Malik. Masya Allah. Jadi zaman dulu tuh Bu, orang kalau pengen meriwayatkan hadis ya, maka harus sering-sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? "Wahai Anas, aku doakan untukmu, Allahumma atwil umrika wa akthir malik." Kata Rasulullah, "Anas, aku doakan engkau, semoga usiamu panjang dan hartamu banyak." Dan apakah itu terjadi pada kehidupan Anas? Enggih. Ya. Anas itu punya kebun, ya. Kalau orang Ansor, orang Madinah itu panennya setahun sekali kebun kurma Bu, Anas tuh panennya 2 kali. Masya Allah. Dan itu kan terjadi gitu loh. Dan Anas disebutkan dalam buku-buku sirah, Anas tuh punya anak keturunan paling banyak. Masya Allah. Dan Anas usianya juga panjang. Masya Allah. Jadi Masya Allah, doanya Rasulullah itu sangat-sangat mustajab. Ya Masya Allah. Ustazah gimana loh, kita saat ini nggak ketemu sama Rasulullah gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik. Kemudian Anas bin Malik, ibu-ibu, di antara keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Anas bin Malik,
Maka Anas bin Malik ini termasuk seseorang yang juga meriwayatkan atau mengajarkan ilmu kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kalau ada sahabat ketemu Anas, Anas tuh jadi guru, gitu, masya Allah ya. Karena setiap sahabat yang mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, mereka bersemangat untuk menyampaikannya kembali kepada orang lain, masya Allah. Dan inilah Anas bin Malik dalam riwayat yang dijelaskan di dalam hadis ini, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Atau apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khatta'un wa khairal khatta'in at-tawwabun. Setiap keturunan Adam, siapa keturunan Adam ibu-ibu? Kita. Betul. Ya, kita ini pernah berbuat kesalahan, pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat maksiat, pernah berbuat kesalahan, pernah berbuat dosa adalah yang mau bertaubat. Jadi nggak bisa ada orang mengklaim dirinya saya nggak pernah berbuat maksiat. Wah, itu keliru itu. Ya, ada yang klaim saya itu dalam seumur hidup Ustadzah mboten. Ya, saya nggak pernah berbuat kesalahan baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Saya nggak percaya, Bu. Nah, kenapa? Karena dosa itu ragamnya banyak. Yuk kita belajar. Ada apa saja ragam dari berbagai macam dosa. Baik. Yang pertama, para ulama membagi dosa sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Dosa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dosa besar. Yang pertama adalah dosa besar. Yang kedua adalah dosa kecil. Baik, dosa besar, ibu-ibu, adalah dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dosa besar itu biasanya disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Ada tuh. Allah menyebutkan bahwa kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Nah, berarti dosa besar. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati zina. Nah, berarti zina itu dosa besar. Wahai hamba-hamba Allah, tinggalkanlah riba. Nah, riba itu berarti dosa besar, ya. Wahai hamba Allah, janganlah kalian meminum minuman keras. Berarti minum minuman keras itu dosa besar. Terus apalagi ibu-ibu? Larangan di dalam Al-Quran. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kita dilarang untuk saling menggibahi. Berarti bergibah itu ngomongin orang itu dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Kita dilarang untuk membunuh, ya. Maka membunuh sesama muslim itu termasuk bagian dari dosa besar. Ya, jadi ada dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Di dalam hadis contohnya nopo? Contoh, uququl walidain itu termasuk dosa besar. Apa itu Ustazah uququl walidain? Durhaka kepada orang tua. Itu disebutkan tuh di dalam hadis, ya. Durhaka kepada orang tua itu termasuk bagian dari dosa besar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencuri. Ya, itu juga sama. Itu adalah dosa besar. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga di dalam hadis beliau menyebutkan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang berarti bukan golongan dari kami. Berarti melakukan kecurangan itu dosa besar. Jadi apa-apa yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang
kaitannya dengan dosa, maka biasanya itu adalah dosa besar. Ya, itu ada, Bu. Kalau pengen tahu ya apa saja dosa besar, ibu-ibu baca bukunya Imam Adz-Dzahabi. Ya, ada 76 dosa besar. Itu sudah pakai bahasa Indonesia. Saya ada jadwal di Green Hill, itu buka Masjid Green Hill Kaliurang. Itu saya buka kitab ini, kitab Al-Kabair, artinya adalah membahas dosa-dosa besar. Jadi Masya Allah ya, banyak sekali 76 ya. Apakah 76 ini Ustadzah tidak bisa lebih dan kurang? Oh, bisa, sangat ya. Yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi baru 76. Tetapi ya, yang namanya dosa besar itu ternyata jumlahnya sangat banyak. Baik, yang kedua, ciri dosa besar ibu-ibu ya. Apa saja ciri dosa besar? Selain dosa tersebut termaktub di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, biasanya dosa besar itu diiringi dengan adanya ancaman neraka. Nah, kita ini harus belajar nih ya, belajar macam-macam dosa. Jangan sampai karena kita nggak mau belajar tentang macam-macam dosa, akhirnya kita terjerembab ke dalam dosa tersebut ya. Ditegaskan di dalam Al-Quran maupun hadis itu ada ancaman masuk neraka ya. Barang siapa yang melakukan dosa ini, maka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Ya, ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ada perempuan yang dia itu sholatnya rajin, ya baca Qur'annya banyak, sedekahnya banyak, tapi dia yu'dzi jaroha, dia menyakiti tetangganya, ya di mana nanti dia berada di akhirat, tempatnya di neraka atau di surga? Kata Rasulullah SAW, di neraka. Maka hati-hati, menyakiti tetangga, zalim kepada tetangga itu juga termasuk bagian dari dosa besar. Ya. Yang ketiga, biasanya dosa besar itu ya di dalamnya disebutkan laknatnya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang melakukan ini, ya, melakukan dosa besar. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang masih melakukan dosa riba. Allah melaknat, ya la'anallah, Allah melaknat. Artinya melaknat itu berarti dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi laknat itu artinya adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? La'ana Rasulullah aklur riba wa muwakkiluhu wa katibuhu wa syahiduhu. Allah dan Rasulnya melaknat orang yang saling bantu-membantu untuk masalah riba, baik yang menuliskannya, baik yang menyaksikannya. Subhanallah, lihat, berarti satpamnya kena, tellernya kena, adminnya kena, semuanya kena. Subhanallah. Yang mencatat, yang menyaksikan, pelakunya, yang memberikan utangan, semuanya kena dalam dosa dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu teman-teman, ibu-ibu, kencengin doa, yuk kencengin doa. Semoga kita dan anak keturunan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam kategori yang melakukan dosa riba. Karena sekarang banyak orang gak sadar kalau itu tuh riba. Contoh, play letter. Play letter, tahu play letter yang ada di toko-toko oren? Nah, banyak gak kasus orang terjebak dalam ikut-ikutan itu? Banyak. Padahal itu jelas riba. Ya, subhanallah. Maka dari itu yang namanya bermuamalah itu kita harus tahu ilmunya, ibu-ibu. Jangan sampai kita ogah-ogahan duduk di majelis ilmu dengan alasan saya ndak maulah ustazah datang-datang ke majelis ilmu, untuk apa? Mending saya sibuk dengan dunia. Subhanallah. Bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi serem ya, banyak sekali
zaman sekarang ya dosa-dosa yang nggak banyak disadari. Contoh lagi, Allah melaknat orang-orang yang peminum khamr. La'anallahul khumru wasyaribuha wasaqiyaha. Apa kata Rasulullah? Allah itu melaknat orang yang minum minuman keras atau yang menyajikannya, subhanallah, atau yang menuangkannya. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada pesta miras, ya dia nggak minum tapi dia menyajikannya, udah kena dosanya juga. Ya Allah. Maka dari itu circle ibu-ibu, pertemanan di zaman sekarang itu harus sehat. Kenapa? Karena terkadang kita melakukan dosa besar itu bukan dorongan dari hawa nafsu kita, tapi karena kita gengsi, malu kalau nggak ikut-ikutan terlibat dalam dosa besar. Kepada siapa malunya? Kepada teman-teman kita. Ya, contoh saja ibu-ibu kita nih kita. Kalau kita punya teman, punya circle yang hobinya gunjingin orang, yang hobinya ngerumpiin orang. Awalnya kita selamat, duduk bersama para kaum apa Bu? Kaum laki-laki apa kaum wanita? Kaum wanita. Ya kumpul-kumpul, ngomongin orang. Ya pertama kalau ibu-ibu yang diomongin apa toh? Anak, oke. Apalagi Bu? Berarti 2 jam tuh tentang anak toh? Kayaknya enggak deh. Apa? Tentang apa? Makanan. Terus apa lagi? Hah? Oh, sekolah, lanjut suaminya. Ya Allah. Udah mulai kena deh. Ya, dan subhanallah, orang-orang yang biasa gibah, ngomongin orang, terkadang kita nih Bu, yang duduk di situ sudah mengingkari, ya Allah ini tuh ngomongin orang, tapi kita nggak mampu untuk bangkit pergi dari perkumpulan tersebut. Kenapa? Karena kita akan mengatakan nanti aku bangkit, nanti saya dikata-katain orang sok suci. Akhirnya kita terjerembab ke dalam dosa ghibah. Padahal tahu dosa ghibah itu dosa besar. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian di antara ciri dosa besar ibu-ibu, ya, ditetapkan hukuman hadnya. Hukuman had itu ada hukuman yang Allah tetapkan. Contoh, orang yang menuduh ya wanita-wanita muslimah melakukan perzinahan dengan tuduhan yang enggak benar, ya, maka orang-orang muslimah ini akan dicambuk ya 80 kali. Kenapa? Karena dia sudah mengotori atau sudah mencemarkan kehormatan wanita muslimah lainnya. Masya Allah. Jadi Bu, begini dalam Islam. Yuk, semoga ini bisa manfaat. Kita kalau melihat ada seorang laki-laki yang bukan mahramnya masuk ke rumahnya seorang wanita, jangan langsung kita mengklaim kalau mereka berdua itu berzina. Jangan. Hati-hati. Langsung kita nyetatus, jepret, ya rumahnya dipoto. Di sini ada seorang janda gitu ya. Setiap hari ada laki-laki datang gitu ya. Kira-kira mereka melakukan apa kalau bukan titik-titik NA? Subhanallah, itu sudah masuk dalam kategori qadzful muhsinat. Ustazah, tapi ya terus ngapain? Berdua-duaan. Kalau nggak ngapa-ngapain terus ngapain? Bu, kita bisa mengatakan mereka berdua berzina kalau ada 4 saksi. Subhanallah, beratnya ya, Masya Allah. 4 saksi yang melihat langsung, ya, nggak pakai rekaman CCTV, melihat loh Bu, kalau mereka berdua berzina. Berat apa berat? Berat. Makanya Islam itu sebenarnya agama yang luar biasa, agama yang sangat menjaga kehormatan seorang wanita muslimah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dari ditetapkannya iman Islam kita. Mungkin kalau dalam agama selain Islam yang namanya masalah seperti itu tuh udah biasa gitu loh. Mungkin buat bercandaan gitu ya. Tapi di dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan kalau sampai ada orang nuduh-nuduh wanita-wanita muslimah berzina padahal dia nggak berzina, paling cuma ngobrol-ngobrol saja, makan bareng saja, maka dia terkena dampak, dia mendapatkan pukulan.
Ya berarti had ini sudah ditetapkan, dan sesuatu yang sudah ditetapkan batasannya oleh Allah, hukumannya oleh Rasulullah SAW, maka ini masuk dalam kategori dosa besar. Gitu ya. Baik. Ada berapa poinnya, Bu? Ada 4. Termasuk dosa besar apabila di dalamnya terdapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya gimana? Allah tidak ridho, adanya ancaman yang keras dari Allah, berpotensi mendatangkan adab. Itu semuanya termasuk murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, ya. Contoh dalilnya adalah misalnya apa ya, Bu, tadi tentang apa? Allah Azza wa Jalla misalnya dalam keseharian yang ada murkanya Allah tentang riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala murka kepada pelaku-pelaku riba. Allah Subhanahu wa taala enggak ridho kepada anak-anak yang dia durhaka kepada orang tuanya. Ya, kenapa? Karena ridhol Allah fi ridhol walid. Karena keriduan Allah itu ada pada keriduan orang tua. Tetapi apakah mutlak? Nah, ini perlu dibahas. Apakah mutlak setiap perintah orang tua kita taati? Ternyata tidak. Kalau orang tua memerintahkan kita kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka boleh bagi seorang anak untuk tidak mentaatinya. Jadi mentaati orang tua jikalau perintah tersebut selaras dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Dan bagi seorang istri yang sudah menikah, maka ridho suami lebih didahulukan daripada ridho orang tua. Kan gitu ya ibu-ibu. Masalahnya banyak ya sekarang itu anak-anak, wabil khusus wanita yang sudah menikah masih lebih berat untuk mendapatkan ridho dari orang tuanya daripada ridho dari suaminya. Padahal jelas tidaklah seorang wanita dia mendapatkan ridho dari suaminya kecuali berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang kedua adalah dosa kecil. Ya, dosa kecil itu apa? Dosa yang tidak disertai dengan ancaman, tidak ada batasan, tidak ada had, tidak disebutkan laknat, tidak disebutkan murkanya Allah, yaitu kebalikannya. Dan dosa kecil ini bisa menjadi besar, ibu-ibu ingat ya, kalau kita meremehkan dosa kecil tersebut terus-menerus. Alah, mung cuman kayak gitu. Nah, itu loh. Alah, mung cuman ucapan kayak gitulah. Kalau kita meremehkan dosa kecil, nanti bisa menjadi dosa besar. Ya. Kemudian kalau kita melakukannya secara terus-menerus, dosa kecil tapi dilakukan secara terus-menerus, itu bisa masuk kategori dosa besar. Contoh, ria kata para ulama itu termasuk dari syirkun asghar. Ya, ada yang mengatakan ria itu dosa besar, ada yang mengatakan dosa kecil. Kalau kita senantiasa mengerjakan sesuatu bukan karena ingin mendapatkan ridho Allah, tapi pengen dapat pujian manusia, pengen mendapatkan validasi dari manusia, ketika perasaan itu tidak kita halau, maka masuk dalam kategori dosa besar. Ingat, hati-hati. Jadi zaman sekarang banyak tuh orang bikin konten ya. Kenapa Ustadzah? Ya bikin konten biasanya kadang untuk mencari validasi di hadapan manusia. Biar kontennya menghasilkan cuan. Nah, berarti kalau niatnya hanya sekedar itu saja, maka dia rugi. Beda Bu, gini Bu. Kalau pengen selamat bikin konten, gini caranya. Niat. Ibu mau bikin konten, ya ibu luruskan niat. Ustazah, saya tuh ustazah, masya Allah, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah pandai memasak, gitu ya. Tapi saya pengen tuh ya masakan apa yang saya masak itu bermanfaat untuk para muslimah lainnya gitu ya. Gimana caranya share? Tanpa musik, tanpa ada dirinya kan sekarang ada tuh ya. Di dubbing apa namanya? Di dubbing. Nah, suaranya itu ya pakai suara bukan suara kita yang ibu-ibu. Ya, setelah itu masukkan garam. Nah, tapi suaranya pakai suara dubbingan gitu ya.
Dan saya ya men-share ini untuk kebermanfaatan orang banyak. Wallahi itu niat yang lurus. Masya Allah, Allahumma barik, kontennya laris, banyak yang lihat, Masya Allah. Akhirnya menghasilkan cuan, nah itu nggak apa-apa. Ya, jadi sebuah konten itu zaman sekarang bisa menjadikan Allah ridho, juga bisa menjadikan Allah murka. Tergantung niatnya dari awal. Ya, kalau niatnya hanya untuk mendapatkan like dari netizen, validasi dari manusia, dari awal sudah keliru. Tapi kalau niatnya agar bermanfaat untuk orang banyak, agar orang lain bisa mengambil kebermanfaatannya, maka itu adalah sesuatu yang baik. Gitu Ibu-ibu ya. Jadi perlu niat ya. Niat yang salah akan salah juga dalam melakukan ke depannya. Niat yang benar, insya Allah Allah akan berikan petunjuk untuk kehidupan kelak ketika dia sudah meneruskan konten ini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita sudah paham mana dosa besar, mana dosa kecil. Nah, gimana cara menghapusnya? Nah, kita belajar ya. Cara menghapus dosa besar dulu. Yang pertama, cara menghapus dosa besar itu tidak ada cara lain kecuali dengan taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha itu punya beberapa syarat. Jadi ketika seseorang dia mengatakan saya itu pengen taubatan nasuha, pengen taubat, maka harus disertai dengan 3 syarat. Yang pertama adalah meninggalkan dosanya tersebut. Jadi taubatnya taubat beneran, ya bukan tobatan. Meninggalkan dosanya ya karena Allah, bukan karena dipaksa. Memang murni karena Allah. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah dengan tulus dari hati terdalam. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi kalau yang pertama meninggalkan all in, meninggalkan semuanya, meninggalkan all semuanya, nggak ada setengah-setengah, 50%, nggak ada, semuanya 100%. Kalau dia pernah terjerembab ke dalam dosa riba, ya sudah resign, tinggalkan. Ya nggak usah, Ustadzah, boleh nggak sepekan, sehari ke sana, sehari ke sini? Nggak bisa itu. Ya barangkali, ya masih separoh-separoh, nggak bisa. Taubatan nasuha itu all, semuanya tinggalkan. Kenapa? Karena orang yang baru berhijrah, orang yang baru bertaubat itu butuh apa ya, support, butuh dukungan ya dari lingkungan yang bersih, dari lingkungan yang tidak ada akhirnya mengajak dia untuk kembali. Ya, gitu ya. Yang kedua tadi benar-benar menyadari bahwa dia telah melakukan dosa. Ya, caranya gimana? Beristighfar. Merendahkan diri kita di hadapan Allah, mengakui dosa-dosa kita. Ya Allah, kemarin tuh ya Allah, saya tuh gibah ya Allah. Ya Allah, kemarin tuh astagfirullah wa atubu ilaih. Saya itu bentak-bentak suami ya Allah, padahal itu ya dilarang ya Allah gitu. Ya Allah, saya tuh kemarin berdusta ya Allah sama suami ya Allah. Ya beli baju harganya 100.000 saya bilangnya 200.000. Itu dia. Jadi benar-benar mengakui kesalahan kita kepada Allah. Ya. Allah kan tahu. Kita bilang ke suami kita, beb, baru kemarin beli mukena persiapan Ramadan. Berapa belinya Cin? 300.000. Terus dalam hati, enggak deng, 150. Enggak boleh. Jujur. Ya. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu. Tapi kalau nanti saya bilangnya 150 pasti dikasihnya pas. Pak tiplak 150 gitu ya. Ya tinggal bilang aja. Ya. Mukena plus apa misalnya. Kan ibu-ibu bilangnya gitu kalau Ramadan ya. Beli apa ibu-ibu? Beli apa kalau Ramadan? Beli kurma. Ya, kurma. Tambah kurma gitu ya. Masya Allah. Nah itu kita jujur aja. Karena berdusta ini juga termasuk bagian dari dosa besar ibu-ibu. Maka dari itu diantara caranya kita menghapus dosa besar kita itu dengan kita benar-benar mengakui kita itu pernah melakukan dosa. Gitu loh. Baik, yang ketiga adalah bertekad tidak mengulanginya. Sudah ya tadi ya, bertekad untuk tidak mengulanginya ya.
Jangan ada kata, aku mau taubatan nasuha tapi untuk Ramadan tok. Ya nanti Syawal tak balik meneh. Nggak boleh ya. Tadinya belum menutup aurat karena mau datang Ramadan beli baju muslimah gitu ya. Berhijrah. Wah, pokoknya awal Ramadan aku tak nganggo jilbab gitu ya. Pengen berubah. Tapi di pikiran bilang, tapi nanti kalau reunian, yo pas Syawal sama teman-teman tak balik meneh. Itu nggak boleh. Ya, jadi benar-benar bertekad tidak mengulanginya kembali. Ya sudah. Yang namanya orang berhijrah, yang namanya orang bertaubat, itu dia harus punya ya pikiran tidak mengulanginya kembali. Yang terakhir, ibu-ibu, kalau seandainya tadi yang berapa ya? Yang pertama apa di tempat ibu-ibu? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke. Yang keempat menyesal. Menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Menyesal, disesali. Ya Allah, ya aku menyesal ya Allah kemarin kenapa begini ya Allah. Nah nanti kan akan timbul, dah saya nggak maulah melakukannya kembali. Nah gitu ya. Setelah adanya penyesalan, ya maka kita benar-benar berusaha untuk tidak mengulanginya. Kalau tadi yang pertama, yang kedua adalah kita itu benar-benar jujur sama Allah. Ya Allah, saya itu melakukan ini nih ya Allah. Yang nguntit uangnya suami ya Allah. Itu tuh. Jadi sadar bahwa kita itu melakukan dosa. Kenapa? Karena banyak orang yang dia nggak sadar melakukan dosa. Contoh. Kita pernah lihat seorang wanita muslimah yang qadarullah belum diberikan hidayah, kerjaannya apa Bu? Kerjaannya ngambilin uang ya pedagang-pedagang di pasar, rentenir ya. Terus kita bilang, Bu, ngapunten Bu, ya panjenengan tuh melakukan ke muslimah-muslimah misalnya simpan pinjam ataupun nabung-nabung tapi nanti ada bunganya, itu tuh mboten pareng gitu ya. Terus apa kata wanita muslimah ini? Halah, rapopo kan aku niat nolong ya, niat nolong para pedagang itu. Lek nanti mereka uangnya nggak ditabung habis. Berarti kan dia berusaha untuk mengelak gitu loh. Tidak berusaha untuk menyadari bahwa dia melakukan dosa. Hati-hati. Bagi para pedagang di pasar itu hati-hati. Jangan sampai punya mindset, lek aku orang nabung kepada ibu fulana, maka aku mboten tak saged nggak bisa tindak umroh, ya nggak bisa bayar SPP untuk anak-anak, nggak bisa nopo Bu nambah modal. Oh jangan, ya ingat perbuatan demikian tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bertakwalah kepada ibu-ibu yang sampai hari ini belum resign dari pekerjaannya menjadi rentenir di pasar. Karena saya melihat ya dengan mata kepala saya sendiri, ya di Giwangan ada, di kota gede ada, biasanya itu ibu-ibu. Ya ibu-ibu bawa tas, ya yo. Nabungnya tuh tapi nanti riba gitu loh. Dia ada bunganya, ya setelah sekian setahun nanti dia bertambah. Dan yang nabung juga tahu ada bunganya, ya. Maka justru ketika Anda berbuat demikian, justru menjadikan hartanya nggak barokah, sama sekali nggak barokah. Uang dapat banyak setiap hari, tapi nggak pernah cukup. Nah, subhanallah itu dampak riba. Ya, rasanya keluarga itu panas, Bu. Di rumah itu rasanya istri kesel, suami kesel, anak-anak disuruh sholat nggak mau gitu ya. Yang ada di rumah berantem, itu dampak riba. Ya, jadi dampak riba tuh ngeri. Terus nanti dari keluarga tuh ya morat-marit. Ya terus saja ada yang sakit, ya terus itu nempel sini. Nah, itu dampak riba juga. Tapi kita nggak sadar bahwa itu dampak riba. Adanya kecemasan yang berlebih, ya nggak tahu dari mana. Itu coba deh cek, masih punya dosa riba nggak? Biasanya begitu. Memang Allah bikin dia nggak tenang. Subhanallah. Yang dikejar tuh ambisinya dunia, terus pengen nambah modal. Padahal sebenarnya udah cukup. Masya Allah. Dan itu mengerikan. Ya, maka dari itu ibu-ibu ini harus benar-benar kita sesali. Kalau memang kita mau bertaubat, ya sudah ditutup. Ya
Udah nggak usah ada lagi yang namanya nabung-nabung tapi sembari dapat bunga. Ustazah, bunganya kecil kok Us? 0,0,0,5 ada nggak ya gitu ya? Sami mawon. Ya, selagi itu ada riba, selagi itu masuk dalam kategori riba, maka itu mboten parang. Tapi kalau nabung biasa sakit mboten Ustazah, nabung 200.000, 200.000, ya namanya pedagang ya. Ya nabung aja. Ya berarti kalau sudah 1 tahun, ya 200.000 sebulan, sehari. Sebulan berapa Bu? Sebulan 6 juta, ya enggak? 6 juta. Setahun berapa? 10 bulan 60 juta. Setahun 72 juta. Gitu enggak sih Ibu-ibu? Ayo matematikanya. Iya kan? Iya enggak? 72 juta. Ustazah, kalau saya nabung 200.000 setahun 72 juta. Setahun saya itu dikasih 72 juta itu parang apa mboten? Parang. Ya kemarin terakhir Desember kemarin, ya Masya Allah, Allahumma barik, saya jumpa ibu-ibu dengan salah satu pedagang warung makan. Ya beliau dari Surabaya berangkat bareng sama saya. Itu ketika di Bandara Madinah beliau cerita ke saya. Ya, dan saya tuh suka ya kalau mendapatkan cerita ini dari ibu-ibu yang Masya Allah, Allahumma barik, kategorinya berjuang untuk berangkat umroh. Beliau bilang, Ustazah saya itu setiap hari Ustazah alhamdulillah warung makan jual berbagai macam aneka lauk. Itu dapat keuntungan bersih yang bisa ditabung tuh 200.000. Itu beliau sisihkan 200.000 itu berarti lebih dari 200.000 karena yang buat ditabung 200.000. Alhamdulillah akhirnya Allah panggil beliau untuk umrah. Masya Allah. Lihat, keuntungan yang kecil tapi barakah, maka Allah akan tunjukkan, berikan jalan untuk ke sesuatu yang lebih besar. Gitu ya Masya Allah. Jadi gitu ya ibu-ibu ya. Barakallahu fiik. Baik. Nah, dosa-dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, itu adalah sesuatu yang memang harus ditaubati. Yang kelima ibu-ibu, ya syaratnya, kalau dosa itu ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, maka kita berikan atau kita kembalikan. Ya. Tidak bisa menjadi halal kecuali kita harus sudah meminta kehalalannya. Yang berkaitan dengan dosa kepada orang lain. Kalau tadi yang 4 itu yang berkaitan dengan dosa kita kepada Allah. Allah melarang kita untuk meninggalkan sholat, kita tinggalin sholat. Nah, maka cukup dengan 4 tadi, 1, 2, 3, 4. Ya. Tetapi kalau kita pernah mendolimi orang lain, kita ngambil haknya orang lain, yaitu bukan hak kita tapi kita ambil. Seharusnya itu warisan bukan hak kita tapi kita ambil, berarti kita zalim. Ya enggak ibu-ibu? Kita pernah ngusilin orang lain, kita pernah misalnya misalnya kita pernah mengotori nama orang lain gitu ya, mencemari nama orang lain gitu ya, memfitnah orang lain, mendolimi orang lain, maka dalam hal ini wajib dalam syarat dan ketentuan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, kita minta kehalalannya. Gimana caranya Ustazah? Kalau itu berupa barang, kembalikan barangnya, kembalikan uangnya, baru Allah ampuni. Ya Allah, berat Bu, mending di dunia daripada di akhirat nanti. Ya, karena akan ada orang-orang di akhirat yang dia Masya Allah ketika di dunia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin datang ke majelis ilmu, rajin baca Al-Quran, tapi na'udzubillah lisannya kotor banget. Ya, dikit-dikit nyinyirin orang, dikit-dikit mencela, dikit-dikit ngunjingin orang, dikit-dikit mitnah orang. Ada nggak perempuan yang model begitu? Serem Bu, jangan deket-deket. Ya. Nah, nanti di akhirat kalau dia hobinya begitu, maka dia berarti mendolimi orang lain, ya enggak? Nanti didatangkan 2 orang yang sedang berselisih itu di hadapan Allah. Dan Allah memaksa orang yang suka mendolimi orang lain untuk mentransfer pahala yang sudah dikumpulkannya kepada orang yang dia dolimi. La haula wala quwata illa billah. Maka dia udah habis, nggak punya lagi ya pahala untuk diberikan kepada orang yang dia dolimi selama di dunia. Kalau sudah habis pahalanya, Allah akan sampaikan kepada orang-orang yang didolimi olehnya untuk mentransfer dosanya kepada orang yang mendolimi. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada Bu kita yang mau begitu. Maka dari itu
mumpung masih ada kesempatan untuk kita meminta maaf, mumpung masih ada kesempatan untuk mengembalikan nama baiknya, mumpung masih ada kesempatan untuk mengembalikan hartanya, kita kembalikan urusan-urusan tersebut di dunia sebelum nanti menjadi berat di akhirat. Tapi ada tapinya lagi, ya namanya manusia ya. Aku tuh pernah berbuat dolim ya. Tapi saya minta maaf duluan, nanti nama saya hancur. Bu, ayo. Jangan kayak gitu. Kadang kan gitu ya manusia ya. Nanti nama saya hancur di depan dia, tapi saya juga tahu saya yang salah. Ya, gitu ya. Udah minta sama Allah kelembutan hati. Ya, karena ada orang-orang yang egonya terlalu tinggi, nggak mau mengakui kesalahannya. Dia seakan-akan tuh, pokoknya orang lain yang salah ke saya, bukan saya yang salah ke orang lain. Masya Allah. Ada nggak orang-orang yang begitu, Bu? Banyak apa banyak? Kayaknya banyak. Ya. Udah tahu salah, gitu ya. Diingatkan kamu tuh loh salah, gitu ya. Tapi dia bilang apa? Enggak, orang dia yang salah. Aduh ya Rabbana. Itu orang-orang kayak gitu ya Ibu-ibu. Nas'alullah as-salamah, khawatir hatinya sudah mengeras. Ya, serem-serem. Maka dari itu diantara caranya kita doakan. Semoga Allah lembutkan hatinya. Baik, kemudian jika dosanya itu menyangkut nyawa seseorang, la haula wala quwata illa billah, nyawa seseorang, pernah membunuh, ya misalnya, maka di dalam agama kita yang mulia ini, ya, dia harus menyerahkan dirinya untuk dikisos. Ya, kalau dalam sebuah negeri ada aturan agama Islam. Tapi karena di Indonesia nggak ada, ya minimal datang ke keluarganya. Ini loh saya yang membunuh fulan, mengakui dosanya. Apa yang kamu mau dari saya? Silahkan. Oh, berangkat ke pengadilan, ya wis, rapopo. Gitu. Dan itu hisab itu ya ibu-ibu, perhitungan itu akan ada di akhirat. Makanya takutlah orang-orang yang ketika pernah membunuh seseorang di dunia, tapi dia belum dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Hukumannya lebih berat di akhirat. Gitu ya, baik. Kemudian dosa yang berkaitan dengan nama baik sudah tadi ya Bu ya. Berarti dia harus mengembalikan nama baiknya. Sebentar. Oh ya. Nah, kelima poin ini harus kita perhatikan. Kalau ada orang taubatan nasuha, pernah berzina misalnya, yang melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, terus dia bertaubat kepada Allah, ya Allah, ya aku misalnya nih, aku menikah ternyata bukan dengan orang yang pernah berzina dulu dengan saya, alhamdulillah saya nggak hamil, misalnya ya anak-anak zaman sekarang ataupun ibu-ibu yang sudah pernah melakukan, misal naudzubillah summa naudzubillah, maka kemudian kita meminta kepada Allah untuk menutupi aib kita. Dan gak perlu yang namanya membuka aib. Ya, jadi kalau ada seorang fulana di luar sana, insya Allah di sini nggak ada, dia pernah melakukan zina dengan laki-laki, ya. Terus Allah tutup aibnya, dia nggak hamil nggak? Ya, dia setelah zina terus bertaubat, sempat mengalami haid beberapa bulan, baru kemudian menikah dengan laki-laki yang baik, ya. Maka dia nggak perlu lagi mengatakan kepada calon suaminya, aku pernah berzina. Tidak perlu. Cukup bertaubat kepada Allah, cukup menyesali dosanya, dan jadilah wanita-wanita baik. Ya. Maka kalau ada orang seperti itu, dia menikah, maka Allah akan ganti apa yang pernah dilakukannya dari perbuatan berzina tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, ini harus dipahami betul nih Bu, kaidah-kaidah ini. Karena kadang orang nggak mengerti, dia polos gitu ya, bilang ke suaminya, Mas aku kiyo biyen tapi lo Mas biyen, aku pernah berzina, kata suaminya, lo berarti aku nikahin kamu nggak perawan, gitu loh. Nah itu banyak ya orang karena nggak paham gitu ya. Padahal selagi dia nggak hamil, yang penting tuh syaratnya nggak hamil ibu-ibu. Kalau sampai hamil itu beda persoalan, itu harus dijelaskan. Tapi kalau nggak hamil, maka ini diperbolehkan untuk menutup aibnya. Termasuk ibu-ibu melakukan dosa di malam hari. Contoh, melakukan dosa di malam hari. Tidak usah kita keluar-keluar ya kepada besti-besti kita. Tadi malam tuh yo, aku melakukan ini. Nggak boleh. Itu namanya mujahir. Orang yang dia terang-terangan ya melakukan dosa dan membiarkan orang lain tuh akhirnya tahu. Padahal Allah telah menutupi aibnya. Gitu ya ibu-ibu. La haula wala quwata illa billah. Baik.
Ini bagus nih Bu, ada faedah bagus ya. Kaum muslimin itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, disebut an-najihun. Ada orang-orang yang dimenangkan oleh Allah, disebut al-faizun. Ada orang-orang yang diazab oleh Allah, al-mu'adzabun. Ada 3. An-najahun, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah adalah selamat dari adabnya Allah, di mana dia diselamatkan oleh Allah tidak melaksanakan ya dosa yang menyebabkan dia diadab. Misalnya orang gila tuh nggak mendapatkan azab karena memang diselamatkan oleh Allah, nggak punya akal. Ya, anak-anak yang belum balik itu termasuk an-najun, atau orang-orang yang belum sampai dakwanya kepada mereka. Ya, jadi ada an-najun itu orang-orang yang dia tidak diadab oleh Allah. Caranya gimana? Allah selamatkan mereka untuk tidak melakukan dosa-dosa yang mengandung adab. Caranya gimana tadi? Misalnya anak-anak karena belum balik, ya dia tidak wajib. Ya. Atau orang gila, orang yang dia tidak punya akal. Maka ini termasuk orang-orang yang nggak diadab oleh Allah. Atau orang yang dia berada di pedalaman, di mana ilmu belum sampai ke sana. Dia melakukan dosa, tetapi dia tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-faizun. Apa itu al-faizun? Orang-orang yang menang. Ya, siapakah mereka? Al-muqarrabun. Kalau dalam Al-Quran disebut al-muqarrabun atau ashabul yamin. Di dalam surah Al-Waqi'ah itu ada ashabul yamin. Orang-orang yang memantapkan keimanannya, melaksanakan kewajibannya, menjauhi dosa besar. Nah, ini al-faizun. Berarti kalau kita menjauhi dosa besar, maka semoga kita termasuk bagian dari al-faizun, orang-orang yang menang. Dan orang-orang yang menang itu tempatnya akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Ya, saya ulangi, al-faizun adalah orang-orang yang Allah menangkan, atau dalam bahasa Al-Quran ashabul yamin atau al-muqarrabun. Biasanya cirinya adalah orang-orang yang Allah mantapkan keimanannya, Allah tetapkan keimanannya, Allah jauhkan dari melakukan dosa besar. Ya, Allah jaga ia untuk tidak terjerembab ya di dalam melakukan secara menerus dosa kecil. Jadi Allah langsung kasih hidayah. Masya Allah, itulah orang-orang al-faizun. Yang ketiga adalah al-mu'adzibun. Al-mu'adzibun itu orang-orang yang mendapatkan adab. Siapa mereka? Orang-orang yang meninggal sebelum bertaubat dari dosa besar. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang-orang yang dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besar. Dia minum minuman keras, itu kan dosa besar. Terus dia meninggal tapi belum bertaubat. Dia riba, dia meninggal dunia tapi belum bertaubat, maka akan ada adabnya. Ibu-ibu pernah tahu kisahnya orang yang melakukan riba, tiba-tiba di kuburnya, sedang digali kuburnya, orangnya belum datang, dari kubur tersebut ada api muncul. Yaitu kisah nyata itu. Ternyata apa? Ternyata orang yang mau dimasukkan ke tanah itu orang pelaku riba. Ya. Kenapa Allah tampakkan adab tersebut kepada orang banyak untuk dijadikan ibrah? Ya. Tapi banyak orang tidak mau meninggalkan riba karena terlalu berambisi terhadap dunia. Dia takut nanti kalau aku resign dari perusahaan di mana itu riba, nanti siapa yang mau ngasih makan anak-anak keturunanku? Dia lupa bahwa Allah zat yang maha memberikan rezeki. Gitu ya. Jadi ada 3 ya ibu-ibu. Yang pertama tadi apa? Al-faizun, An-najihun, al-faizun, dan yang ketiga adalah al-mu'adzibun. Semoga Allah Azza wa Jalla golongkan kita termasuk bagian dari orang-orang al-faizun. Amin Allahumma amin. Selamat menjalankan ibadah puasa ibu-ibu. Semoga Allah tolong kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang kelak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Semoga Allah Azza wa Jalla zat yang maha baik
memberikan kepada kita keutamaan-keutamaannya untuk kita bisa memperbaiki diri kita, dan semoga kelak pada saatnya nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.